satu site gitu, ada site ada situs ya, ada beda, ada site ada situs. Ada site gitu, terus site mau kita apain? Oh mau tak bangun kontrakan 5 pintu. Oh, mau tak bikin rumah aja deh, mau tetap ada sendiri atau apapun itulah ya. Jadi ada site yang nanti mau kita pakai sebagai apa nih site. Terus yang kedua adalah kita juga ketemu use, tapi kita nggak tahu nih site-nya di mana. Jadi kita sudah punya angan-angan, saya mau bikin sekolah TK. Cuman kita bingung nih, mana nih? Saya mau bangun sekolah TK di mana nih ya yang mau tak bangun? Nah itu yang kedua. Jadi kita mencari lokasi yang paling oke itu ada di mana. Jadi kaitannya nanti dengan lokasi sebetulnya. Apa ya unsur productivity analysis. Yang ketiga, kita juga kadang-kadang melihat tanah itu sebagai salah satu alat untuk melakukan investasi. Jadi portofolio investasi. Jadi kalau kita punya duit, terus kemudian kita nimbang-nimbang, mau tak beli tanah, tak beliin saham, atau tak simpan aja deposito gitu. Yang mana nih yang paling hasilnya paling besar? Ini sebenarnya juga larinya ke HBU juga kan, karena HBU itu kan berarti use yang hasilnya paling besar, yang menghasilkan nilai tanah yang paling besar. Nah, hasil paling besar ini kan berarti yang paling tinggi return yang kita peroleh kan. Nah, berarti kan sama seperti portofolio investasi kan begitu ya. Mana sih yang paling enak nih gitu, mau terpakai sebagai arahnya seperti itu yang kita pelajari pada minggu pertama dulu. Terus habis itu kita melihat tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan analisis pasar yang ada di depan Anda itu kan, yang nomor 1 sampai dengan nomor 6 ini. Yang pertama, kita melakukan apa yang kita sebut dengan productivity analysis. Jadi kita langkah pertama ya, what attributes does the subject property offer to market? Jadi kita melakukan productivity analysis. Kita mencoba untuk mengidentifikasi, kan gini, ketika Anda melakukan penilaian properti itu, yang pertama kali Anda tanyakan kepada diri Anda itu adalah, ini rumah kayak gini ini siapa sih yang mau pakai itu? Jadi Anda langsung sebetulnya melihat ke pertanyaan Anda itu sebetulnya langsung berkaitan dengan step yang nomor 2. Who are the most likely users? Kalau saya punya rumah kayak gini nih, yang mau tak nilai kayak gini nih, ini yang mau beli nanti kira-kira siapa? Namanya kita mulai mengidentifikasi atribut apa yang atribut apa yang kelihatannya dicari oleh target market kita. Nah, identifikasi atribut ini yang kita sebut dengan productivity analysis. Nah, biasanya ada beberapa hal yang kita lihat di situ ya, ada 3 hal. Kalau masih ingat 3 hal apa yang kita lihat di productivity analysis? Fisik, legal, lokasi, Pak ya? Wah, betul lagi Mas Bli, betul lagi. Kita ngelihat unsur fisik, kita ngelihat unsur legal, dan kita ngelihat lokasi. Biasanya 3 hal itu yang kalau dalam konteks properti itu 3 hal itu yang menjadi jualannya itu jualannya. Unsur fisik, unsur legal, dan unsur lokasi. Fisik jelas lah ya, misalkan tanahnya luasnya berapa dan segala macam lah. Itu dalam teorinya, dalam teori biasanya disebut dengan unsur hedonis. Hedonis itu bukan berarti kok kita gaya hidup hedon, itu bukan, walaupun ada kaitannya sih. Hedonis ini sebetulnya terkait dengan konsep bahwa kalau kita mempunyai aset, maka aset itu akan kita pakai untuk kepuasan kita, untuk memaksimalkan kepuasan kita. Itu hedonisme itu seperti itu. Kemudian menjadi salah kaprah dengan gaya hidup hedon kayak hura-hura gitu ya. Itu sebetulnya sudah enggak benar. Maksudnya konsepnya sudah enggak seperti itu loh, numpang banget itu. Hedonistik itu modelnya adalah kalau kita punya aset, maka aset itu bagaimana caranya supaya aset itu bisa memaksimalkan kepuasan kita. Jadi memaksimalkan kepuasan itu adalah dengan hedonistik. Nah sekarang atribut apa di dalam properti itu yang bisa memuaskan meningkat atau memenuhi kepuasan kita ya?
Nah, atribut itu makanya karena basisnya adalah mengidentifikasi atribut yang bisa memenuhi kepuasan kita, proses ini disebut dengan pendekatan yang sifatnya hedonistik. Biasanya terkait dengan atribut properti yang fisik. Misalnya adalah, oh luasnya 36, oh pas ini. Oh luasnya 200, wah mantap. Atau ini tanahnya subur, wah keren ini. Tanam padi, mantap. Irigasinya, wah cocok lah itu. Makanya Anda waktu itu kan melihat ada yang sifatnya internal dan yang sifatnya eksternal. Ya. Kalau internal kan berarti yang berada di dalam sifatnya endogen tanah itu sendiri. Atau yang sifatnya eksogen yang dibuat untuk meningkatkan kualitas tanah itu. Misalnya itu kalau kita melihat dari sisi fisiknya, ada yang sifatnya apa? Endogen dan eksogen. Terus ada juga kita melihat dari sisi legal. Ini bisa tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis ya contohnya ya sertifikat itu kan tertulis tuh. Tata guna apa penggunaan lahan, KDB, KLB dan segala macam lah itu harusnya nggak tertulis. Namanya apa nih? Namanya saya berencana untuk membuat panti pijat. Panti pijat. Sebelah panti pijat itu ada pondok pesantren. Wah, ini kan kacau. Walaupun tidak ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa tidak boleh membuat panti pijat, tapi kan tidak tertulis, masa sih mau bikin panti pijat sebelahnya pondok pesantren. Ya boleh sih, boleh aja, tapi kan ini berpotensi untuk mengundang massa. Berpotensi untuk mengundang massa. Di Bali sama bikin kantor setinggi 20 lantai. Waduh ya nggak bisa mas, karena ada aturan tidak tertulis. Ya jangan lebih dari 4 lantai. Tidak tertulis aturannya. Ya makanya ini harus kita perhatikan. Baca tertulis maupun yang tidak tertulis. Lalu ada unsur lokasi. Lokasi ini bisa kita lihat dari sisi fisik dan bisa lihat dari sisi ekonomi. Lokasi dari sisi ekonomi itu maksudnya seperti apa? Ada yang masih ingat nggak? Lokasi dari sisi ekonomi. Saya coba menjawab, Pak. Mas. Mungkin kalau lokasi dalam ekonomi itu seperti yang seperti yang sebelumnya pernah dipelajari dalam ekonomi wilayah dan perkotaan gitu ya, Pak. Jadi lokasi itu dalam ekonomi sangat bergantung. Lokasi itu sangat bergantung pada ekonomi. Soalnya apa, kadang tergantung jarak juga beberapa aspek yang mempengaruhi dari sektor ekonomi yang akan berjalan di lokasi tersebut, seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Satu yang saya highlight dari jawaban Fikri adalah jarak. Jarak. Karena kan gini, kalau kita melihat lokasi dari sisi ekonomi, itu sebetulnya adalah kita itu yang menjadi fokus kita itu bagaimana tanah atau properti itu menjadi sarana untuk mewadahi kegiatan manusia. Sehingga karena kegiatan ini sifatnya adalah tidak mungkin kegiatan ini berlaku dilakukan sendirian, itu kan nggak mungkin ya. Dia tuh pasti ada kaitannya dengan yang lain. Contohnya saya bikin TK tadi deh, saya mau bikin TK. Itu kan nggak mungkin saya bikin TK. Terus muridnya dari mana? Muridnya dari mana itu? Masa bikin gedung TK nggak ada muridnya ya? Nggak mungkin lah ya. Pasti saya tarik duit kan, tarik untung kan dari mana nih? Dari SPP muridnya. Jadi harus ada murid. Muridnya dari mana nih? Muridnya tinggal di mana nih? Terus kalau ada muridnya, terus yang ngajar siapa? Saya sendiri tidak punya skill untuk ngajar anak-anak itu. Nggak mungkin, saya harus cari orangnya bisa ngajar anak TK. Nah terus kalau sudah ada murid, ada gurunya, terus nanti apa nggak ada mainannya, apa nggak ada bangkunya, apa nggak pakai AC? Nanti saya beli AC dari mana nih? Saya beli mainan anak-anak dari mana nih? Wah,
kacau kan. Saya beli, mungkin gurunya mau nyetel video ya, saya beli laptop dari mana nih, saya mesti nyiapin proyektor juga kan, berarti kan beli dari mana nih. Nah ini kan berarti kegiatan saya membuat TK ini kan tergantung dari aktivitas toko elektronik, toko komputer, toko mainan, lokasi rumahnya si guru, lokasi rumahnya si murid. Nah ini TK saya kan strategis kalau muridnya tuh kalau mau ke sekolah jalan kaki aja udah bisa gitu. Nah, kaki aja udah bisa. Makanya ini yang sebetulnya langkah seperti ini yang saya agak srek, bukannya agak srek, yang pas ini yang dilakukan oleh Kemendikbud bahwa sekolah itu bahasanya zona aja deh, gitu. Zona aja deh. Terus sehingga yang tinggal di sekitar situ yang nanti bisa masuk ke sekolah itu. Gitu. Jangan sampai lah nanti orang-orang itu maksain sekolah di tempat yang SMA-nya dalam tanda kutip bagus itu, terus asalnya dari tempat yang jauh-jauh. Ya, waktu saya masih kerja di Kemanggisan, saya kan kalau berangkat dari rumah itu sekitar jam 5:30 ya, kurang lebih 5:30 lah berangkat keluar dari rumah. Sampai di stasiun kereta itu sekitar 6:45, 6:10. Terus naik kereta. Tadi KRL tuh saya sudah banyak ketemu tuh anak-anak itu, anak-anak sekolah itu sudah siap di situ tuh. 6 mereka sudah siap naik kereta. Malah suatu saat saya tuh sempat berangkat pagi-pagi banget, jam habis subuh itu udah berangkat. Loh, saya tuh melihat ada anak sekolah sudah jalan juga jam segitu. Wah, ini kan capek di jalan, kasihan itu anak kayak gitu ya, kasihan capek di jalan, mereka itu capek di jalan, kasihan. Makanya itulah kalau sistem zonasi betul lah, makanya kasihan demi mengejar sekolah yang favorit itu ternyata mereka malah waktunya habis. Sekolah yang strategis adalah sekolah yang tidak terlalu jauh lokasinya dari muridnya. Gurunya masuk ke situ juga tidak terlalu jauh. Karena kalau gurunya terlalu jauh juga rumahnya, sudah capek duluan mas gurunya itu ketika nyampe sekolahan. Dia ngajarnya juga asal-asal udah capek. Gurunya tinggal di Bogor, ngajar di Serpong, waduh kan kejauhan mas. Untuk jalan aja udah 2 jam sendiri. Kalau sekolah mulai jam 7, jam 5, setengah 5 udah jalan kacau kan. Wah, kasihan sekali. Sampai itu lah. Nah, capek dulu. Dia tidak serius juga ketika ngajar. Asal-asalan ngajar ya kan. Bikin materi juga asal-asalan. Nah, kacau. Dia nggak mempelajari materi kan segala macam. Wah, ini kan kacau. Nah, ini makanya jangan sampai lah. Makanya saya perlu yang tidak terlalu jauh. Makanya dibilang di video tadi, jarak penting banget. Unsur jarak. Nah, lokasi strategis itu sebetulnya dilihat dari konteks yang seperti itu. Jangan kok kita itu melihat ya itu properti itu hanya sebatas unsur fisiknya saja ya. Kalau lokasi dari sisi fisik kan kita berarti melihatnya berlintang dan bujur saja. Nah kalau di kota-kota besar itu lokasi dalam konteks fisik kadang-kadang tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Makanya orang karena unsur jarak itu yang penting kan jadinya adalah akses, kemudian akses. Sehingga orang bikin rumah itu, saya mau bikin rumah di dekat jalur kereta aja deh. KRL, nah, kan kelihatan jadinya kan. Di sekitar stasiun kereta api itu pasti banyak perumahan. Pasti ngumpul di situ perumahan di situ. Di sekitar stasiun Jurangmangu kalau Anda lihat, wah itu ada berapa klaster di situ. Di Pondok Ranji sama. Kalau di BSD dia punya 2 stasiun BSD itu. 2 stasiun kereta api berada di dalam lingkungan BSD. Stasiun Cisauk yang paling gede, Cisauk, sama stasiun Rawabuntu, Dead End Swamp, Rawabuntu. Itu di dalam BSD. Itu rame itu. Kalau pagi ketika kadang-kadang kan waktu itu saya kadang-kadang ke ngantor itu biasanya kan saya lewat ke stasiun Sudirman. Kadang-kadang saya arahkan motor saya ke stasiun Rawabuntu. Wah itu yang naik kereta dari Rawabuntu itu beda, gayanya beda dengan yang naik kereta di stasiun Pondok Ranji atau stasiun Sudirman. Tongkrongannya beda. Ya, karena orang-orang itu kan kerja di Jakarta, ya. Tinggalnya di daerah BSD, capek, males naik
bawa mobil, ya mereka naik kereta aja. Nanti habis dari turun kereta mereka naik ojol atau naik Grab, naik Gojek itu langsung menuju ke TKP ya. Gitu. Sehingga benar dibilang Fikri bahwa lokasi ini salah satu unsur yang jarak satu unsur yang harus dipertimbangkan. Nah, 3 hal itu yang kita lihat di dalam analisis productivity. Karena 3 itu yang biasanya dicari oleh konsumen. Konsumen siapa? Ya yang nomor 2 itu kita carinya kan. Who is the most likely user? Who is the most likely purchaser? Itu yang namanya segmen pasar. Jadi ketika kita disuruh menilai rumah 3672 yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab pertama kali yaitu tadi, segmennya siapa nih rumah kayak gini? Yang mau beli siapa sih? Ada kontrakan 5 pintu. Yang mau kontrak di rumah petak kayak gini siapa sih? Nah, jawaban siapa sih ini adalah menentukan segmen pasar yang nomor 2. Pasar yang nomor 2. Ini caranya ada macam-macam. Kalau Anda masih ingat di market delineation, maka di situ Anda akan ketemu ada release law, ada apalagi customer spotting, segala macam lah. Itu kita menggunakan peta digital untuk mengidentifikasi potensial customer dan segala macam dan seterusnya lah. Seperti itu. Jadi kan kita alhasil kita sudah mengidentifikasi bahwa ruko kayak gini yang kemungkinan beli adalah orang yang penghasilannya sekian sampai sekian, umurnya sekian sampai sekian. Nah, ini adalah jawaban atas nomor 2, atas segmen pasar. Who is the most likely user? Tentunya kita tidak bisa melihat apa dan berapa duit yang mereka punya. Nah, ini berbeda, makanya kalau kita melihat segmen pasar untuk rumah petak dengan segmen pasar untuk rumah tipe 3672 itu tentunya beda. Kalau rumah petak biasanya kan mereka kontrak. Mereka tidak berniat tinggal lama di situ, ya, karena memang dia yang kontrak aja. Kolo-kolo tinggal di situ. Nah, hanya temporary saja dia tinggal di situ. Kalau untuk rumah sederhana, ya biasanya kemungkinan dia ada kemungkinan dia akan tinggal lama di situ. Dia kemungkinan beli. Kalau rumah petak kan nggak mungkin beli. Kemungkinan besar dia wah. Kalau rumah sederhana tipe 21 aja bisa jadi dia beli. Tipe 36 bisa jadi dia beli. Ya. Needs sama wants-nya itu pasti berbeda. Needs sama wants itu yang nanti akan menjadi jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Kita cari needs-nya apa, kita cari wants-nya apa, dan kita cari berapa duit. Ini sudah sebelum UTS itu mengenai demand analysis ya. Tentunya Anda tidak akan mempunyai nilai kalau Anda tidak tahu supply. Karena kalau demand doang kan ya tidak demand doang apa sih? Cuman sekedar bertepuk sebelah tangan. Seperti ibarat laki-laki nembak perempuan, perempuannya nggak senang ya. Kita teman aja deh gitu kan. Itu kan bertemu sebelah tangan. Anda tahu demand harus tahu supply supaya Anda ketemu nilai. Nah kalau nggak ada supply ya gimana? Ini kita mulai melangkah setelah UTS. Di dalam mengidentifikasi supply itu ada 3 hal juga ya. 3 hal dulu. Ya saya memang senang sama 3 hal ini. Saya terpengaruh Steve Jobs. Steve Jobs itu bilang kalau Anda bikin presentasi itu otak manusia itu adalah Anda tahu terbatas. Maka presentasi Anda itu jangan sampai terlalu kompleks sehingga membingungkan. Makanya taruhlah di dalam slide Anda maksimum 3 atau 4 hal, jangan lebih dari itu. Karena kan udah lebih dari itu, maka otak audiens Anda akan kebingungan. Hanya 3 hal aja. Supply itu kita ngelihat 3. Demand kita ngelihat 3 hal juga kan. Needs, want, purchasing power. Terus supply kita juga ngelihat 3 hal saja. Masih ingat apa yang biasanya kita cek untuk menganalisis supply? Penawaran, Pak. Ya,
penawaran itu terjemahannya. Ketika kita melihat penawaran, biasanya kita analisis apanya tuh. Dari mana kita mengestimasi penawaran? Dari mana kita dapat datanya? Maksudnya jumlah yang ditawarkan gitu, Pak. Jumlah penjual. Gitu. Jumlah yang dijual ya. Terus apa lagi kira-kira selain jumlah dijual? Coba menjawab coba Pak. Ya kan beli. Mungkin yang Bapak maksud yang ada yang menggunakan tren gitu Pak ya, tren penawarannya, kemudian ada apa lagi gitu ya, yang bersaing, yang berkompetisi, kemudian mungkin marginalnya yang begitu Pak ya, mungkin maksudnya dari penawaran itu Pak. Ya, itu salah satu aspek yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau kita ingin tahu supply atau penawaran itu, maka biasanya kita akan melihat yang sebanding. Berarti kita ngelihat, existing. Misalnya Anda disuruh nilai rumah tipe 36 72 itu. Bangunan 36 para 72 gitu. Maka yang pertama kali Anda cek adalah rumah yang kayak gini ada berapa di daerah sekarang? Di daerah situ, daerah situ, sekitar situ gitu ya, ada berapa? Jadi kita ngelihat existing kondisi sekarang. Tentunya kita tidak perlu ngecek rumah yang luasnya 300-400 meter ya. Buat apa? Itu bukan berada pada segmen yang sama dengan rumah tipe 36 Mereka berada pada segmen yang berbeda ya. Sehingga kita ngelihat existingnya dia seperti apa. Caranya bagaimana? Macam-macam ya. Yang jelas yang paling mudah adalah fieldwork. Ya, Anda ke lapangan, keliling-keliling, nyatet, ini ada rumah. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan tentunya ini disesuaikan dengan, karena kita ngelihatnya adalah supply atas rumah tipe 36 yang kita lihat adalah yang sebanding dengan 36 Kita nggak repot cek apartemen, karena orang yang beli apartemen itu biasanya nggak mau kalau disuruh beli 36 Orang yang nyari apartemen kita ditawarin, ini mas tipe 36. Dia bisa mikir, ngapain saya? Nggak mau dia biasanya. Mereka berada pada segmen yang berbeda. Orang yang nyari rumah di daerah di Icon BSD itu, ketika disuruh beli rumah tipe 36 di Ciledug ya, nggak mau dia. 36 ini sempit sekali nih, ini buat saya untuk nampung, ini untuk nampung koleksi baju saja nggak cukup nih. Saya perlu rumah yang paling nggak 2 lantai. 2 lantai. Hidupnya juga kotor banget nih, debu banyak, ramai debu, macet. Saya nggak mau lah, saya mau dari daerah yang seger supaya setiap pagi saya bisa jogging. Nggak mau dia. Jadi segmen orang yang kayak gitu beda dengan segmen orang yang mau tinggal di Jeduk karena dijual itu nggak mau. Jadi ini harus Anda perhatikan bahwa jangan sampai Anda nanti ketika disuruh nilai itu ternyata Anda ini ada rumah yang gede-gede dicatat juga ya, buat apa? Karena itu bukan segmen, tidak sebanding, bukan pesaing. Terus yang kedua, seperti yang dibilang oleh Mas Bulu tadi, kita juga melihat pada masa depan. Nah, kita mencoba untuk melihat tren ya, tren analisis. Terus kita melihat, nanti tahun depan itu kira-kira yang akan launching itu klaster mana aja. Kita catatnya. Ada lagi nggak daerah yang potensi untuk bangun dan seterusnya? Ya itu biasanya kita bisa ambil datanya di mana ya? Di dinas, di Pemkot atau Pemkap setempat, dinas tata kota, dinas perizinan, mungkin dinas pertanahan, mungkin di kantor pajak daerah. Kita melihat ada nggak sih pengajuan pemecahan SPPT, atau ada nggak sih pengajuan objek pajak baru? Ada nggak sih satu PT yang mencoba untuk memecah SPPT menjadi satu bidang menjadi banyak? Itu berarti dia, ini berarti ada buka klaster ini, buka perumahan baru ini.
Nah kan dia maunya ketika nanti dijual sudah komplit tuh, ada sertifikat, ada IMP, ada CPT, jadi satu tinggal langsung diserahkan. Dan nanti seperti itu dia prosesnya. Jadi kita ngelihat pada masa depan. Terus yang ketiga adalah kita ngelihat ada nggak yang dibongkar. Kalau di kita kan biasanya jarang yang dibongkar. Rumah tua itu biasanya ada yang dibongkar. Kalau kita tidak terlalu spesifik, tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Kita tahu demand, kita tahu supply, terus kemudian kita melakukan interaksi antara demand dan supply. Khususnya apa nih interaksi antara demand dan supply? Langkah yang nomor berapa nih? Nomor 6. Apa nih wujud interaksi antara demand dan supply? Langkah yang nomor 6. Market cycle, Pak. Siklus pasar properti. Naik turun itu. Kalau masih ingat ada berapa tahapan siklus pasar? Ada 4, Pak, kalau nggak salah. Apa, Bos? 4. Saya ingat yang waktu naik setelah turun itu, Pak, setelah di palung itu ada namanya recovery. Jadi dia mulai pulih. Terus setelah recovery ada apa lagi? Oh ini Pak, ekspansi, kontraksi, resesi, sama recovery. Nah, betul. Berarti ada. Nah ini yang saya tertarik itu dari sekian kelas itu kalau jelaskan itu kok selalu mulai dari ekspansi. Mengapa kok mulai dari ekspansi itu? Maka mas mulai dari ekspansi. Itu di PPT-nya ekspansi duluan, Pak. Di PPT ekspansi duluan. Padahal nggak harus ekspansi duluan ya. Nggak harus ekspansi duluan. Kalau saya lebih enak begini. Sekarang kan kondisinya kita lagi babak belur nih ya. Kondisi kita kan lagi babak belur nih. Cerah-cerah nih kan. Lagi cerah. Saya melihat di pasar Segar di depan rumah saya ini kios dijual, kios disewakan. Terus kalau Senin, Selasa kayak gini, tapi ini masih jam 8 masih ramai. Nanti sekitar jam 11 itu udah sepi tuh. Banyak orang yang jualan udah pada mulai tutup. Biasanya ramainya tuh Kamis, Jumat, Sabtu. Dulu sebelum COVID itu setiap hari ramai terus setiap hari ramai terus. Orang tuh yang pedagang itu baru tutup itu ya sekitar jam 2, jam 3 mereka baru tutup. Sekarang jam 11 udah tutup kan? Katanya yang beli sedikit. Apalagi hari Senin, Selasa itu udah kadang-kadang malah mereka nggak jualan karena yang beli sedikit. Saya main ke Carrefour itu Transmart Carrefour itu lantai dasar itu kan banyak tempat untuk makan. Sana ada banyak yang tutup itu. Yang buka tinggal yang terlihat yang ramai aja. Jadi kelompoknya Transmart, kelompoknya CT Corp ya jelas ada. Itu namanya siapa sih? Bank Mega. Terus apa lagi sama CT Corp itu? Restoran Cina itu apa sih namanya, Imperial Kitchen itu masih ada ya, karena dia kelompoknya City Corp yang punya Transmart kan City Corp, Khairul Tanjung Corporation itu. Terus kemudian ada KFC mas selalu ramai di mana-mana ya, tapi selain itu tutup. Berarti kan banyak yang nggak laku, Pak. Banyak yang kiosnya tuh spesial itu banyak yang nggak disewa gitu. Spesial itu banyak yang nggak disewa, ya banyak yang nggak laku. Nah ini berarti kan apa? Kondisinya kan resesi. Sekarang ini masih resesi nih. Apakah sudah sampai titik bawah? Ya kita belum tahu. Kenapa kok belum tahu? Ya karena apa ya? Kalau Jokowi bilang kan targetnya, tahun ini kita tuh herd immunity. Kalau saya bilang ini kayaknya susah dicapai nih. Mengapa kok susah dicapai? Karena jumlah vaksinnya itu sedikit. Vaksinnya itu sedikit. Terus kita ada kendala logistik.
yang sudah divaksin itu baru sekitar di bawah 10% dari 270 200 kita tuh ada berapa sih 200 juta kali 80% 160 juta. Jadi 160 juta itu baru 160 juta orang itu di bawah 10% yang sudah divaksin. Ada yang namanya herd immunity itu 80%, 75 sampai 80% terinfeksi. Baru dia bisa tercapai apa yang disebut dengan herd immunity. Nah ini cuma di bawah 10% ya gimana kan? Gimana caranya bisa tercapai herd immunity di akhir tahun? Enggak jauh panggang dari api lagi. Tapi bukan semata-mata salahnya pemerintah juga, karena ada banyak hal. Yang pertama adalah suplai vaksinnya juga terhambat, sedikit rebutan sekarang vaksin. Terus yang kedua, banyak juga orang yang nggak mau divaksinasi. Banyak ini. Banyak. Ada kendala juga, macam-macam masalahnya. Teman saya sendiri bilang bahwa itu sudah COVID itu sudah buatan Tuhan itu, buatan Tuhan. Jadi kita berserah diri kepada Tuhan aja lah. Kalau itu ya pasti, kalau Tuhan menghendaki ya kita akan sembuh. Nah itu kan sebetulnya ya benar tapi nggak benar, benar tapi nggak benar. Benernya sih ya betul, kalau itu buatan Tuhan berusaha. Nggak benernya itu, kan manusia itu ada kewajiban untuk berusaha. Kalau emang maunya seperti itu, ya udah jalan aja di tengah jalan, jalan kaki aja di tengah jalan. Nggak usah minggir-minggir, kalau ada mobil lewat ya biarin aja, atau nanti kan hidup mati ada di tangan Tuhan. Seperti itu kan kacau juga kan kalau seperti itu kan. Teman saya tuh dia berpendapat seperti itu Pak. Nah ini kan kendala kan, makanya saya tidak yakin nanti kita itu bakal sudah mencapai palung yang paling bawah itu tahun ini atau tahun depan gitu. Makanya recovery kalau dibilang tahun depan kita baru recovery, wah itu kayak agak susah. Kita tuh masih menuju ke titik yang paling bawah. Terus nanti setelah tercapai entah kapan ke bawah, naik recovery namanya kan, recovery ekspansi habis itu, ekspansi sampai titik yang paling puncak. Dan setelah sampai puncak itu gimana ya, tinggal jatuhnya aja, decline kan, turun gitu, tinggal jatuhnya aja. Nah ini loh Pak, ini yang jatuhnya pernah kejadian nggak? Pernah Pak, tahun akhir 90 awal 2000 itu jatuh kita, jatuh. Betul-betul jatuh, ada belum ngalami waktu itu ya, belum lahir malahan. Jatuh, bangkrut kita Indonesia tuh, nyaris bangkrut. Ya gara-gara sudah pada titik yang paling puncak, 90-an itu adalah titik di mana duit itu banyak banget beredar, maksudnya likuiditas itu berlebih itu maksudnya. Sehingga bank itu bingung mau tak pinjemin gimana uangnya, saya kelebihan likuiditas. Akhirnya ya sudahlah, orang jadi longgar ketika memberikan kredit. Stiglitz menyebutnya sebagai the roaring 90s. Itu udah kreditnya jadi longgar, akibatnya apa? Banyak orang minjem untuk bikin proyek, karena yang dianggap safe itu adalah properti ya, yang jadi sasaran adalah properti, apartemen, rumah, dan segala macam itu. Akibatnya apa? Oversupply jadinya apa? Wah, jeblok mas, jatuh. Makanya mulai decline, akhirnya resesi. Nah itu loh. Itu kalau saya seperti itu. Kalau mungkin Anda lihat TPT itu harus dihafalkan. Kalau saya lebih senang saya kaitkan dengan kondisi sekitar ini. Saya tidak saya hafalkan. Saya kaitkan dengan kondisi sekitar yang saya lihat aja. Nah kok dilala sekarang kondisinya adalah resesi ya, saya mulai dari resesi aja. Jadi Anda tidak harus mulai dari ekspansi. Poin saya di situ. Anda tidak harus mulai dari ekspansi. Karena kalau basisnya adalah seperti itu, maka yang Anda punya adalah hafalan. Setelah UTS, setelah UAS biasanya selesai itu. Lupa ya. Mau dihafalkan. Nah, sekarang apa manfaatnya kita tahu analisis pasar? Analisis apa? Siklus pasar. Apa manfaatnya? Misalkan dalam konteks apa nih? Dalam konteks untuk penilaian menggunakan pendekatan pendapatan gitu misalkan ya. Dana pendapatan atau dana biaya deh. Dana biaya itu apa fungsinya kita mengetahui siklus pasar properti? Dana biaya misalnya. Berpengaruh terhadap estimasi nilai nanti Pak. Konkretnya gimana, Bi? Maksudnya gini Pak, kan
kalau kita menilai itu kan pasti ada tanggal penilaiannya gitu kan, Pak. Mhm. Nah, kalau kita menilai di sedang kondisi pasarnya menurun, sekalipun kita misalnya menggunakan pendekatan biaya itu, kan misalnya kalau kemarin beberapa waktu lalu juga Pak sempat bilang kalau pendekatan biaya dengan KKP itu kan ya meskipun bangunannya baru pasti akan tetap tinggi aja nilainya, tapi dengan kondisi yang pasar sedang menurun, masa sih kondisi propertinya setinggi itu nilainya kan tidak mungkin juga. Jadi berpengaruh terhadap bagaimana kita mengestimasi nilai, karena kembali lagi ke tanggal penilaian yang sesuai dengan kondisi pasar pada saat tanggal penilaian tersebut, Pak. Nah, betul sih. Nggak mungkin misalkan kita pendekatan biaya, terus kondisinya lagi drop sekarang ini, terus kita nilai hasilnya tinggi. Apa iya gitu ya? Apa iya? Contoh nyatanya ada, yang Paksun itu, contoh nyata. Paksun contohnya jelas itu, jelas kelihatan. Kalau dihitung RAB-nya pasti tinggi itu. Oh, bangunannya keren, bagus bangunannya Paksun. Bagus, keren. Coba ada, Anda nanti lihat di Google Street View gitu, kan kelihatan Paksun itu seperti apa. Keren. Kalau dihitung RAB pasti saya yakin tinggi. Penyusutan fisiknya saya yakin juga rendah. Saya yakin rendah. Kondisinya dari luar kelihatan bagus, sekilas gitu bagus. Bersih gitu ya, tidak. Kalau biasanya bangunan yang tidak dipakai itu kan kotor ya, kayak Menara Saidah itu kan kotor ya. Tapi Paksunnya kan enggak. Terakhir saya lewat di depan itu berapa? Kapan ya itu? Ya? Belum lama lah kita lewat depan itu. Bersih Pak, bersih. Kacanya juga terlihat bening gitu. Jadi, kayaknya perawatannya bagus itu Paksun. Sehingga dari sisi penyusunan fisik saya yakin tidak terlalu banyak. Nah, tapi kok nggak ada yang mau nyewa di situ? Kan berarti ada something yang nggak benar. Something nggak benar. Apa something yang nggak benar nih? Ya. Ada jenis penyusutan yang namanya mungkin bisa ada juga. Nah, sebentar ya. Nah ini nih. Ada jenis penyusutan yang namanya penyusutan non-fisik. Di sini disebut dengan behavioral. Non-fisik. Untuk Paksun, ya saya yakin sifatnya adalah eksogen. Yang datangnya dari luar Paksun itu sendiri. Mungkin orang ngelihatnya, loh ini kok ada kantor di sini, terus kanan kirinya adalah perumahan, kanan kirinya adalah tempat makan gitu-gitu. Waduh, ini kalau saya mau deal dengan, saya butuh deal dengan perusahaan lain gimana nih, kan? Ya kan agak jauh Pak. Kanan kirinya tetangganya nggak ada yang kantor. Dari sisi lokasi dalam konteks ekonomi itu nggak terlalu bagus. Jadi kan sebetulnya ada persepsi akhirnya yang timbul bahwa Paksun tidak berada pada lokasi yang oke untuk kawasan perkantoran. Akhirnya apa? Males orang tinggal di situ kan, orang nyewa di situ males. Nggak laku ujungnya. Ya, ini jadi ketika dia kondisinya seperti itu, maka muncul, apalagi ketika daerah situ tidak mendukung. Contohnya ketika kondisinya tidak mendukung. Sekarang ini orang itu lebih cenderung untuk kerja dari rumah. Jadi buat apa saya nyewa kantor? Di kawasan yang komersial aja itu kantor sudah mulai turun, apalagi di kawasan yang residensial kayak Paksun itu jatuh lah. Itu yang terjadi. Akibatnya apa? Ngaruhnya ke yang namanya penyusutan. Lebih khusus lagi penyusutan sebenarnya ekonomis. Ekonomis ini gimana cara estimasinya ya? Ya, mau tidak mau Anda harus kembali kepada pasar. Ketika pasar sedang pada posisi yang resesi atau decline sekarang ini, maka tentunya penyusutan ekonominya akan lebih besar dibandingkan dengan ketika pasar di dalam kondisi ekspansi atau sedang recovery. Nah, itu yang mesti kita pertimbangkan. Beberapa kakak tingkat Anda mencoba untuk membuat metode untuk menghitung, mengestimasi penyusutan ekonomi, fisik, dan fungsi. All in one. Nah, caranya menggunakan data pasar seperti ini Pak, yang kurang lebih seperti ini yang dikerjakan oleh beberapa kakak tingkat Anda ketika membuat KPPA. Ini mungkin bisa Anda ikuti nanti ketika Anda, ini satu topik. Jadi mereka itu menggunakan data pasar untuk mengestimasi besarnya penyusutan. Apa jenisnya? All in, fisik, fungsi, ekonomi jadi satu.
Caranya adalah dengan menggunakan mengekstraksi penyusutan. Nah ini diekstraksi dari data pembanding. Diekstraksi dari data pembanding. Ya ketemu Y, ini Y. Terus yang jadi X-nya apa? Yang jadi X-nya adalah umur. Ada beberapa teman yang menggunakan selain umur itu apa ya? Yang kemarin mereka pakai itu. Kalau nggak salah luas atau apa gitu, atau kondisi. Ya. Atau kondisi. Mereka coba pakai. Tapi ternyata adalah ketika diuji tidak signifikan gitu. Tidak signifikan. Jadi mereka balik lagi ke umur jadinya gitu. Jadi yang variabel yang selain umur akhirnya dibuang, nggak dipakai lagi karena ketika dicek statistiknya, ketika dicek pakai indikator statistiknya ternyata hasilnya adalah tidak terlalu berpengaruh signifikan. Jadi dibuang, tidak dipakai lagi. Kembali lagi ke umur. Jadi mereka punya penyusutan yang diekstraksi dari pasar, punya umur bangunan. Nah ini punya umur bangunan ini sebagai Y, ini sebagai X. Anda punya sederet Y, punya sederet X, kan tinggal masuk ke dalam rumus regresi sederhana. Nah itu ya. Masih ingat ya di mata kuliah statistika cara memakai regresi sederhana? Ada babnya di situ kan dibahas ya? Ada, Pak, ada. Ada ya. Contohnya apa di statistika contohnya yang dibahas di situ? Contoh persamaannya atau contoh fungsinya atau gimana, Pak? Contoh itunya, contoh kasusnya, regresi sederhana kalau masih ingat dulu. Luas tanah mempengaruhi harga bangunan. Iya. Ya gitu ya, contohnya ya. Ya. Keren itu. Nah kalau di sini yang dikerjakan oleh kakak tingkat Anda itu dia umur bangunan dengan penyusutan. Umur sebagai sumbu X, penyusutan sumbu Y. Masuk ke dalam rumus statistika, ketemulah persamaan. Nah itu nanti dipakai untuk mengestimasi penyusutan. Saya pikir wah ini keren juga ini, wah ini boleh juga, mantap juga ini. Nah, ini merupakan ide mungkin bisa semester depan Anda KTTA mungkin bisa dipakai cara ini. Terus ada juga yang kemarin itu kakak tingkat Anda itu menggunakan ini melihat pengaruh COVID terhadap tingkat hunian kamar kos. Ternyata menurut temuan dia COVID itu tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat hunian kamar kos di Medan. Terus ada juga yang melihat pengaruh banjir di Semarang, karena Semarang kan banyak terkenal dengan banjirnya kan. Semarang itu pasti banjir lah, mungkin nggak banjir Semarang, memang dari dulu sudah banjir. Terus jadi pengaruhnya signifikan apa enggak terhadap nilai properti? Ternyata pengaruhnya dia bilang nggak terlalu signifikan di Semarang. Ya orang oke-oke aja, banjir nggak masalah. Yang penting banjirnya cepat surut. Nah itu yang yang menjadi bahan pertimbangan. Walaupun banjir, tapi kalau cepat surut ya nggak masalah. Ya itu temuannya seperti itu. Menarik juga nih, tapi menarik. Yang mungkin belum kepikiran adalah ini topik juga nih, mungkin bisa menarik juga. Mencoba untuk mengidentifikasi siklus pasar properti di Indonesia. Kemarin maka sudah ada jurnalnya yang membahas itu ya. Tapi itu disinggung sambil halus. Nah ini mungkin kalau Anda mau nanti bisa jadi bahan KTT Anda bagaimana siklus pasar properti di Indonesia. Kapan kita itu mengalami resesi, kapan kita itu mengalami recovery dan seterusnya. Datanya sudah ada. Terus sudah ada di BI itu kan ada data jual beli, indeks jual beli properti kan. Kalau mau tinggal ditarik di situ terus dibikin grafiknya udah tahu tuh. Nah, nanti naik turunnya seperti apa. Kita sekarang ini pada posisi bagaimana? Jangan-jangan kita itu sekarang sudah mulai recovery, jangan-jangan. Sudah mulai recovery, jangan-jangan. Ini ide menarik juga nih. Daripada nanti ide KTT Anda adalah tinjauan penilaian lelang di KPPN, wah itu sudah pasti arahnya nanti cerita kancil itu arahnya.
Nah, itu mengenai siklus pasar ya, siklus pasar. Nah, siklus pasar. Itu manfaatnya kira-kira seperti itu. Sebenarnya ada banyak manfaat lagi, misalnya untuk pendekatan pendapatan itu kan ada kemarin ketika ngelihat capture rate itu kan Anda tahu ya. Terus makin kita melihat capture rate berarti kita nanti arahnya adalah mengestimasi occupancy rate. Berarti kita melihat nanti ujung-ujungnya adalah income. Jangan sampai nanti ketika kita berada pada posisi sedang menuju ke titik paling bawah, gitu, resesi tapi belum sampai ke bawah, tapi ada estimasi occupancy rate-nya tinggi, gitu. Nah, itu kan kacau lah. Nggak mungkin kan, masuk kondisi resesi kok occupancy rate-nya tinggi, ya gimana sih? Kelihatannya kok counterintuitif tuh. Nah, kenyataannya sekarang ini saya lihat di Transmart seperti itu, Parkson seperti itu, Pasar Segar seperti itu. Nah, kok diestimasikan? Kita perkirakan kadar hunian setiap tahun naik 10%. Kan kacau kan? Dari mana angka 10% kenaikan? Kita perkirakan sewa properti setiap tahun naik 15%. Loh, dari mana dia naik itu? Angkanya 15% dari mana? Lawang nggak dinaikkan aja orang pengennya kabur aja. Makanya kemarin saya baca itu para retailer teriak karena ada PPKM, orang nggak boleh jalan, terus mall mall itu di jam bukanya dibatasi, sehingga dia jualannya juga terbatas itu. Tapi dia sewanya tetap seperti biasa, dia kan teriak, income saya turun, tapi saya harus bayar sewa mall, sewa ruang saya nih, seperti biasa, tidak ada perubahan. Jadi dia kan teriak. Akhirnya dia keluar, makanya saya lihat di transfer itu banyak yang kosong ya kayak gitu. Tapi kok dia berani memberikan estimasi bahwa occupancy rate-nya diasumsikan naik 5% per tahun, nah, ini kan kacau Pak. Ya jangan sampai seperti itu. Makanya ini pentingnya Anda melihat gimana sih sekarang ini posisi di dalam siklus pasar properti. Nah, terkait dengan yang nomor 6 ini, di mana kita mempelajari, mengestimasi pangsa pasar atau capture rate. Karena dengan kita tahu capture rate, maka kita akan bisa mengestimasi occupancy rate. Sehingga dalam nanti ketika kita melakukan proyeksi atas income, itu jadi lebih oke, lebih akurat. Nah, ini kira-kira 6 tahapan di dalam analisis pasar properti yang sudah kita pelajari dari zaman minggu pertama itu. Tujuannya apa? Tujuannya setelah kita tahu ini, maka kita bisa membuat analisis HBU. Nah, sekarang kan Anda sedang membuat itu ya, membuat laporan HBU kan. Membuat laporan HBU, terus nanti ujung-ujungnya di sini nanti kita akan bisa mengestimasi nilai pasar. Karena di nilai pasar ini kita akan apa nih? Di sini kita akan asumsi kita adalah properti itu dipakai pada HBU. Nah, ini tidak bisa Anda lakukan kalau Anda tidak melaksanakan APP. Seperti itu. Makanya Anda harus melakukan dua ini, karena kalau Anda tidak lakukan dua ini, ya berarti nilai Anda nanti bukanlah nilai yang kalau bahasa kelas kemarin itu valid, bukanlah nilai yang valid. Kira-kira seperti itu benang merah antara APP, HBU dengan nilai pasar. Saya kira juga bukan hal yang baru lagi bagi Anda, sudah saya sampaikan beberapa kali dan ini saya ulangi lagi. Mengapa kok bolak-balik, saya bolak-balik, ya ulang-ulang berkali-kali karena ya keprihatinan saya bahwa ini kadang-kadang disepelekan oleh pihak-pihak tertentu. Ya biasanya disepelekan. Ya, sekedar copas-copas aja gitu yang dilakukan itu ketika membuat nilai. Karena nilai ini dibuat kalau pakai mobil seperti KKP dan segala macam itulah permulaan. Sehingga proses ini sama proses ini disepelekan. Akibatnya apa? Ketika ditanyain ketemu sama hakim, ya dia nggak bisa mempertahankan nilai. Ketika dipermasalahkan oleh auditor BPK, ya dia tidak bisa ngomong dengan meyakinkan. Ketika adu argumen dengan wajib pajak bahwa KJPP gitu, lah kita bekak-bekuk tuh, pelongo-pelongo kan, agak susah. Nah, itu kira-kira yang
secara in a nutshell yang kita pelajari selama 1 semester ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Misalkan lagi di sini, ini acara terlalu penting. Ya, ini nggak terlalu penting. Mengapa kok saya menyampaikan ini? Karena ini akan Anda perlukan untuk Anda mengerjakan soal UAS nanti. Itu harus saya ulangi lagi dari awal. Saya kira kalau Anda sudah membuat mind map secara rutin, harusnya nanti tidak terlalu masalah ya. Oh, konsep ini di bab berapa, konsepnya di bab berapa, cepat nyarinya. Karena Anda sudah pernah nulis itu, sehingga set. Weekend kemarin, weekend hari Sabtu ya, hari Sabtu saya lewat di depan Giant dekat rumah, itu sudah ditutup, akhirnya sudah ditutup, papan nama Giant sudah diturunkan, stiker-stiker warna hijau sudah tidak ada lagi, sehingga sudah resmi tertutup. Itu salah satu indikasi bahwa pasar retail sekarang sedang pada kondisi yang tidak terlalu oke. Saya melihat pasar tradisional juga seperti itu. Saya lihat di Transmart, yang saya lihat adalah yang tetap jalan itu adalah kelompoknya CT, retailer yang ada di dalam kelompoknya CT. Ya Carrefour sendiri, terus kelompoknya apa namanya, kawan lama, Catain, Imperial Kitchen, Kisatuya dan segala macam itu. Terus Mega masih ada. Itu udah kelompoknya mereka sendiri. Jadi isinya adalah kelompoknya dia sendiri. Kalau yang lain sudah enggak. Itu bukti bahwa kita pada kondisi yang betul-betul keluar-keluar. Vivere pericoloso, Pak Karno bilang. Tahun-tahun Vivere pericoloso, trafik. Tahun Vivere pericoloso, tahun penuh mara bahaya. The years of living dangerously. Mel Gibson. Mel Gibson pernah membuat film yang judulnya The Years of Living Dangerously. Bukannya Mel Gibson. Soalnya siapa sih bukannya? Yang main alien sekarang perempuan. Menang Oscar sudah novelnya. Saya ketemu novelnya di Australia malah. The Years of Living Dangerously ini novel yang filmnya Mel Gibson. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan, sekedar mengulang-ulang aja, refresh materi yang ada pada pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini kemarin. Padahal itu, kalau ada yang isu yang ingin disampaikan, silakan Pak, saya stop saya. Kalau nggak ada, saya akan mendiskusikan tentang UAS. Saya dengan dosen lain di mata kuliah ini bersepakat kita membuat PPIMK, apapun itu singkatannya, satu depan nggak tahu singkatannya apa. Tapi yang jelas, soalnya kira-kira begini, skenario-nya kira-kira begini. Jadi ada seorang investor ingin membuat apartemen karena Anda adalah orang yang kuliah di kampus top di Kazakhstan, dia datang ke Anda minta saran. Kalau misalkan saya bangun apartemen di kabupaten kota di tempat Anda tinggal, itu kira-kira saya mesti lanjut atau stop? Kira-kira untung apa enggak? Nah, kira-kira begitu. Saya mesti lanjut apa stop? Itu yang intinya seperti itu. Nah, berarti Anda harus memberikan advice kepada si orang ini. Advice Anda nanti adalah, Pak, kalau mau bikin apartemen di sini, saya sarankan dipikir lagi deh, mengapa orang sini nggak mau tinggal di apartemen? Orang sini maunya tinggal jempet-jempetan, bisa nonggo kanan kiri, apartemen nggak bisa nonggo. Atau cocok Pak, apartemen di sini banyak peminatnya, di sini banyak ekspatriat asing, ekspatriat asing ya. Di sini banyak ekspatriat kok, banyak orang asing yang kerja, yang segala macam lah. Pokoknya bangun aja Pak, pasti laku. Atau seperti itu. Atau bangun apartemen Mak, tapi nanti yang segmennya khusus mahasiswa.
seperti di Alam Sutra itu ada apartemen yang jadi target market adalah mahasiswa. Wah, keren kan? Alam Sutra itu ada mahasiswa BINUS, lebih khusus mahasiswa BINUS. Di Alam Sutra itu ada 2 kampus, satu kampus BINUS, kampusnya luar biasa besar banget kan. Kampusnya itu wah keren lah, sebuah kampusnya gede banget. Jadi situ ada apartemen juga, yaitu targetnya adalah mahasiswa BINUS. Keren Mbak, mahasiswa mau sekolah di BINUS tinggalnya di apartemen, wah mantap. Tidak di Kalimongso ya, Kalimongso kemarin kebakaran ya. Ada kabar kemarin Kalimongso kebakaran, nggak tahu Kalimongso yang sebelah mana. Itu idenya seperti itu. Yang ingin saya lihat dari UAS itu adalah pertama ada 3 bagian, 3 bagian lagi, 3 bagian. Saya selalu 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, terus kemudian pengolahan, 3 adalah kesimpulan. Latar belakang ya saya ingin mendapatkan uraian tentang kondisi makro di lokasi daerah itu, kabupaten kota tempat Anda tinggal. Terus kemudian pengolahan, ini berarti cara ngolahnya bagaimana? Ada 6 tahapan itu, mulai dari productive analysis sampai capture rate. Yang diolah apa? Ya terserah yang diolah apa. Anda mungkin bisa menghitung demand menggunakan data yang download dari BPS. Anda mungkin bisa menggunakan occupancy rate menggunakan data yang dirilis oleh misalkan Colliers Jardine dan segala macam. Jadi Anda silakan Anda download di data apapun yang Anda perlukan, mungkin dari Bank Indonesia, mungkin dari provider lain. Mungkin Anda bikin data sendiri, melihat tren di misalkan kan kemarin sudah ngumpulin data pasar loh. Ya mungkin dari situ Anda bisa narik kesimpulan apa gitu. Atau mungkin Anda datanya kemudian Anda olah. Terus hasil pengolahannya dipakai untuk mendukung argumen Anda. Argumen apa? Pak, jangan bikin apartemen di sini. Karena orang sini isinya adalah orang-orang tua. Nah, orang tua tuh nggak mau tinggal di apartemen. Mungkin seperti itu. Hasilnya apa? Ini loh, Pak kasih tahu profil umur warga di daerah sini. Ternyata usianya ada 50 tahun ke atas, sebagian besar bendolnya itu di atas. Banyak kejadian seperti Pak di Magelang itu misalkan seperti itu. Magelang itu yang kalau nggak salah Magelang itu adalah kota pensiunan. Nah, di situ orang-orang muda Magelang itu banyak kan lari ke Semarang, kalau ke Jogja gitu. Yang tinggal di Magelang biasanya adalah sebagian kebanyakan ada orang-orang yang sudah agak sepuh. Kota pensiunan. Batu itu juga seperti itu. Batu Malang misalnya adalah kota pensiunan. Masa mau bikin apartemen di kota pensiunan gitu. Intinya seperti itu. Terus jadi yang ingin saya lihat adalah cara Anda menguraikan kondisi makro di kabupaten, di lokasi tempat Anda tinggal itu, terus kemudian cara mengolah data dan cara mempresentasikan data. Berarti Anda menggunakan ilmu statistika deskriptif yang Anda pelajari di mata kuliah lain, cara mengolah data, cara mempresentasikan data, menggambarkan data. Terus bagaimana Anda menggunakan data itu ke dalam 6 langkah analisis pasar, dan terakhir adalah bagaimana Anda menggunakan data itu untuk mendukung argumen Anda pro atau kontra atas perencana si investor. Bagi saya tidak penting pendapat Anda itu pro atau kontranya, yang penting adalah bagaimana Anda sampai kepada keputusan itu. Itu mengenai UAS. Tidak terlalu panjang, 2000 kata kalau nggak salah, paling panjang. Jadi jangan lebih dari itu. Kalau lebih nanti, masa sampai 10 halaman itu kan saya berkepala sendiri, Pak. Kalau cuma 5 mahasiswa sih nggak masalah. Lah ini ada 100 lebih mahasiswa ya. Kalau 20 halaman kali 100 kan udah berapa halaman? 2000 halaman yang harus saya baca. Waduh, waktu saya habis. Nah, cukup nanti lokasi waktu dari kampus untuk koreksi jawaban UAS. Belum mata kuliah yang lain. Wah, dengan membuat hidup saya menjadi susah ya.
itu mengenai UAS. Ada yang ditanyakan, Mbak? Ini saya sampaikan supaya Anda kira-kira tahu apa yang saya harapkan. Terus kemudian ada bayangan kira-kira saya mau cari data dari mana. Apa nih? Pak, saya mau bertanya, Pak. Lebih. Berarti kita cukup untuk menganalisis pasarnya aja, Pak, yang nggak perlu sampai ke HBU dari apartemen itu, Pak ya? Nggak usah, Mas. Sampai 6 six step itu aja. Ya, nggak usah sampai ke HBU. Ini kalau Anda bikin HBU juga nanti panjang, nanti terlalu panjang. Terlalu panjang, six step aja. HBU kan sudah kemarin di itu kan, di assignment itu kan yang sekarang Anda kerjakan kan HBU. Jadi intinya adalah 3 hal itu ya, latar belakang, six steps, kesimpulan. Kira-kira seperti itu. Untuk HBU yang pengen saya lihat adalah Anda itu memberikan analisis atas use-nya apa, terus user-nya siapa, sama kapan use itu bisa mulai menghasilkan duit. Kira-kira seperti itu. Pak, saya mau bertanya lagi, Pak. Boleh nggak, Pak? Nah, silakan. Saya jadi keinget gini, Pak. Kemarin kan sempat disinggung soal mind map itu, Pak, yang pagi 1 itu. Itu apakah jadi, Pak, ya, atau tidak, Pak, ya? Yang mana, Bi? Kan kemarin Bapak membuatkan room untuk mind map itu ada 6 gitu. Nah, di mana iya. yang terakhir itu adalah apa namanya, langkah-langkahnya. Nah, itu saya pengen nanya juga, soalnya kan mau UAS nanti takutnya misinformasi gitu, Pak, di kita. Kata bikinnya belum sih? Belum ya? Tadi saya sempat lihat belum sih, sepertinya Belum, Pak, kayak bingung juga, Pak. Kita bikinin deh. Iya. Kita bikinin nanti. Iya. Betul. Iya, lupa saya. Lupa ya. Berarti jadi, Pak, ya? Jadi lah, Bu. Ya, Pak. Kemarin gara-garanya itu Bilal itu hektik banget tuh waktu. Jadi malah lupa. Malah ke bawah sampai minggu sekarang kehektikannya. Keribetannya sampai ke bawah sampai minggu sekarang. Efek dari minggu lalu. Ya, habis ini masih ada lagi nggak? Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, saya akan akhiri kelas saya sampai di sini karena ya ini sudah materi terakhir. Memang materi terakhir saya akan review aja gitu. Ya, silakan Anda untuk bersiap-siap untuk UAS atau segala macam. Apapun itulah yang perlu Anda siapkan. HBU sudah selesai belum? Kayaknya pada belum bikin. Ya wes lah, mungkin tutup aja kelasnya ya. Silakan Anda mengerjakan apapun yang Anda perlukan. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan dipakai WA juga bisa. Oke, demikian. Terima kasih. Ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah kita sekarang. Terus terang saya pasti banyak salahnya. Jadi ya pasti banyak salah ya. Manusia itu tempatnya salah dan utang. Jadi saya mohon maaf kalau pastinya atas segala macam yang aneh-aneh yang saya kerjakan mungkin ya pasti nggak pas. Nah itu kalau ada yang bermanfaat ya silakan diambil. Kalau tidak, menurut Anda ini apaan sih, ini nggak jelas nih, udah lagi tinggal daripada menuin memori di otak. Itu barangkali semoga pendekatan saya di dalam menyampaikan materi analisis pasar bisa diterima karena ya betul seperti itu. Semoga bisa diterima. Kalau tidak bisa diterima ya mohon maaf aja sekali lagi. Oke, demikian. Terima kasih. Siapa tahu kita ketemu lagi semester depan. Siapa tahu. Pak, mohon izin, Pak. Ya, Bos. Mau foto bareng, Pak.
karena pertemuan Iya. terakhir. Ya, monggo. Mungkin dipandu sama Mbak Wirda. Silakan. Terima kasih. Pokoknya sukses. Sip. Terima kasih, Makasih. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Maaf Pak. kalau ada salah-salah dari kami juga.